Lampu-lampu sorot di ruang rapat besar partai menyinari wajah Mega yang tampak lelah. Tangannya bergetar ketika ia mencoba merapikan lembaran pidato, namun suara yang keluar tersendat. Puluhan kamera televisi sudah siap merekam, wartawan menunggu setiap kata. Saat itulah air matanya jatuh, mengalir deras di hadapan publik yang menatap penuh tanda tanya. Ruangan mendadak hening, hanya isak Mega yang terdengar. Seolah seluruh sejarah panjang politik yang pernah ia jaga kini runtuh bersama air matanya. Orang-orang di kursi depan mencoba memberikan tepuk tangan simpati, tetapi wajah mereka justru menyiratkan kebingungan. Tangisan itu bukan tangisan biasa, ada beban berat yang sulit diurai dengan kata. Media bergerak cepat. Dalam hitungan menit, layar televisi nasional menampilkan wajah Mega dengan judul mencolok, * tangisan Mega, pertanda runtuhnya dinasti. * potongan gambar itu menyebar ke media sosial, memantik ribuan komentar yang saling beradu. Sebagian menyebut Mega tulus, sebagian lagi menudingnya sedang memainkan drama. Di kursi belakang, Puan menunduk, pura-pura menulis catatan. Hatinya justru berdebar keras, menyadari bahwa tangisan ibunya bisa menjadi bumerang baginya. Wibawanya yang sudah terkikis di parlemen kini berisiko makin tergerus. Ia tahu, publik selalu mengaitkan dirinya dengan setiap langkah Mega, baik atau buruk. Beberapa kader partai berbisik pelan, mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang menilai Mega menyesali kebijakan DPR yang terus mengundang amarah rakyat, ada pula yang menduga air mata itu muncul karena tekanan internal yang tak terkendali. Sementara itu, Puan tetap diam, menahan napas panjang, berharap momen itu segera berlalu. Seorang wartawan senior yang hadir di sana menulis cepat di bukunya, * tangisan ini bukan sekadar emosional, melainkan pesan simbolik. * ia sadar, setiap gerak tubuh pemimpin besar selalu punya makna politik. Esok pagi, catatannya akan menjadi editorial panas yang dibaca jutaan orang. Di luar gedung, beberapa kelompok mahasiswa yang sudah lama mengkritik DPR bersorak sinis begitu mendengar berita itu. Mereka menyebut tangisan Mega hanyalah sandiwara untuk mengalihkan isu. Namun bagi simpatisan, air mata itu justru dianggap pertanda kepedulian seorang ibu bangsa yang tak lagi sanggup menahan luka bangsa. Puan menatap ibunya yang masih terisak. Di balik matanya, tersimpan dilema besar. Ia harus berdiri sebagai penerus, tetapi bagaimana mungkin ia tampil percaya diri jika bayangan tangisan Mega terus menghantuinya. Setiap kata yang nanti keluar dari mulutnya akan dibandingkan, setiap gestur akan dicurigai. Sementara itu, kamera televisi menyorot lebih dekat. Mega mencoba menghapus air mata, tersenyum paksa, lalu berkata lirih bahwa ia hanya manusia biasa yang bisa rapuh. Namun ucapan itu justru semakin mengguncang suasana. Tangisan Mega telah resmi menjadi bahan perdebatan nasional, dan efeknya tidak akan berhenti hanya malam itu saja. Di balik layar, lawan politik tersenyum tipis. Mereka tahu, momentum ini bisa dimanfaatkan. Tangisan seorang tokoh besar mungkin menyentuh hati sebagian rakyat, tetapi juga bisa menjadi tanda lemahnya kekuasaan. Dan di dunia politik yang keras, kelemahan adalah celah yang paling berbahaya. Di balik sorotan kamera yang masih menayangkan wajah Mega, Puan keluar dari ruang rapat dengan langkah berat. Senyumnya dipaksakan, namun pandangan matanya gelisah. Beberapa jurnalis berusaha mewawancarai, menodongkan mikrofon sambil menanyakan pendapatnya soal tangisan ibunya. Ia hanya menjawab singkat, itu ekspresi kemanusiaan, lalu buru-buru naik ke mobil dinasnya. Dalam hati, ia tahu komentar itu tidak akan cukup meredam badai yang sedang bergulung. Setiba di Senayan, Puan dihadapkan pada kenyataan pahit. Serikat Buruh sudah menyiapkan aksi menolak rancangan undang-undang yang baru disahkan DPR. Pagar kawat berduri dipasang mengelilingi gedung, tetapi itu tak menghentikan massa yang kian bertambah. Spanduk besar dengan tulisan keras menuntut pembatalan kebijakan digantung di sepanjang jalan. Sorak-sorai menggema, menambah tekanan pada pundaknya. Para buruh berorasi silih berganti. Teriakan mereka menyebut nama-nama anggota DPR yang dianggap berpihak pada kepentingan korporasi. Di antara nama itu, suara lantang kerap menyebut Puan sebagai simbol kegagalan. Setiap kali namanya disebut, massa menyorakkan ejekan dan cemoohan. Puan yang menonton melalui layar di ruang kerjanya merasakan dada sesak. Situasi makin runyam ketika media sosial dipenuhi tagar menuntut pertanggungjawaban DPR.
Video tangisan Mega beredar berdampingan dengan rekaman aksi massa yang memanas. Komentar pedas berhamburan, sebagian menyerang dinasti politik, sebagian lagi mendukung perlawanan buruh. Publik benar-benar terbelah, dan nama Puan berada di pusaran-pusaran itu. Di ruang rapat tertutup DPR, beberapa anggota senior mengingatkan Puan agar segera memberi pernyataan resmi. Mereka menilai diam hanya akan membuat situasi semakin liar. Namun Puan menolak terburu-buru, ia khawatir setiap kata justru jadi senjata balik bagi lawan politik. Keheningan yang dipilihnya membuat suasana rapat tegang, seolah semua sedang menunggu ledakan berikutnya. Sementara itu, di jalanan, massa kian beringas. Beberapa pagar pembatas mulai diguncang. Polisi bersiaga dengan tameng, gas air mata sudah disiapkan, namun komando untuk menyerang belum keluar. Para komandan masih menimbang, takut jika bentrokan terbuka akan membuat rakyat semakin marah. Jalanan di depan DPR berubah jadi lautan manusia yang tak terbendung. Dalam kerumunan itulah nama Mahmud mulai terdengar. Seorang pria tua dengan wajah keras, rambut memutih, naik ke atas mobil komando. Orang-orang yang mengenalnya segera bersorak. Mahmud, aktivis senior yang lama menghilang, kini kembali berdiri di tengah perlawanan rakyat. Ia membuka orasi dengan suara parau, namun setiap katanya seperti pukulan keras ke jantung kekuasaan. Jangan percaya air mata yang jatuh di panggung kekuasaan. Serunya, membuat ribuan kepala terangkat. Kita di sini bukan untuk kasihan, kita di sini untuk melawan kebijakan yang menindas. Sorakan menggema, menggetarkan pagar besi di depan gedung DPR. Nama Mahmud langsung trending, memenuhi lini masa seolah ia bangkit dari abu sejarah. Puan yang mendengar kabar itu semakin terhimpit. Kehadiran Mahmud berarti lahirnya simbol baru perlawanan, lawan yang sulit dilawan dengan retorika biasa. Ia sadar, semakin lama ia menunda langkah, semakin besar gelombang yang siap menghantam. Namun, ia juga terikat oleh kepentingan politik partainya yang tidak memberi ruang untuk kompromi. Mega sendiri, setelah reda dari tangisannya, hanya bisa termenung. Ia sadar bahwa air matanya telah menimbulkan badai yang tak terduga. Sejarah yang ia jaga kini goyah, sementara anak yang ia harapkan mampu melanjutkan jalan politiknya justru semakin tersudut. Hatinya perih, tetapi permainan politik sudah terlanjur melaju terlalu jauh untuk dihentikan dengan kelembutan. Malam menjelang, namun massa tetap bertahan. Obor-obor dinyalakan, lagu perjuangan dinyanyikan, dan semangat semakin menyala. Jalanan berubah jadi arena rakyat, menandai bahwa pertarungan belum akan selesai. Mahmud terus berorasi, sementara aparat hanya bisa berjaga, terjebak dalam dilema. Di gedung DPR, Puan menatap keluar jendela. Lautan manusia tampak seperti gelombang tak berujung. Ia menutup matanya sejenak, mencoba mencari celah keluar dari tekanan. Namun semakin lama ia berpikir, semakin jelas bahwa ia tidak hanya menghadapi massa di luar, melainkan juga sejarah yang sedang berubah di depan matanya. Langkah Mahmud di atas mobil komando menjadi titik balik yang tak terduga. Ribuan pasang mata terarah padanya, wajah-wajah yang semula letih kini menyala penuh gairah. Sorak-sorai menggema seperti ombak, menelan bunyi sirene polisi dan teriakan aparat. Kehadirannya membawa angin baru, seakan bara lama yang pernah padam kini menyala kembali dengan kobaran lebih besar. Di media sosial, rekaman orasinya menyebar secepat kilat. Kalimat pendek yang ia ucapkan diulang berkali-kali, dijadikan slogan perjuangan. Hashtag yang menyebut namanya merajai lini massa, menyingkirkan isu-isu lain yang sebelumnya mendominasi. Mahmud tiba-tiba menjadi simbol perlawanan, disandingkan dengan tokoh-tokoh besar yang pernah memimpin gerakan rakyat. Puan di dalam ruang kerjanya semakin tertekan. Setiap laporan yang ia terima hanya menambah beban di kepalanya. Layar televisi menayangkan aksi massa tanpa henti, dan nama Mahmud terus disebut-sebut sebagai lawan yang tak bisa diabaikan. Ia menggertakkan gigi, merasa bayang-bayang kekalahan politik semakin dekat. Mega yang duduk sendirian di ruang kediamannya merasakan pil pahit. Air mata yang semula ia kira sebagai ungkapan tulus kini dianggap sebagai tanda kelemahan. Ia teringat bagaimana dahulu dirinya mampu menenangkan situasi dengan satu pernyataan singkat, namun kini semua tampak berbeda. Rakyat sudah kehilangan kesabaran, dan simbol-simbol lama semakin kehilangan daya magisnya. Di sisi lain, kubu korup yang selama ini nyaman di balik layar mulai kehilangan arah. Pertemuan darurat digelar di sebuah rumah mewah,
namun suasananya kacau. Mereka saling tuduh, mencari kambing hitam yang dianggap membocorkan strategi. Suara meja dipukul keras, menunjukkan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Mahmud bukan hanya ancaman karena popularitasnya, tetapi juga karena ia mengerti celah-celah kebijakan yang sedang dipermasalahkan. Ia berbicara dengan data, sejarah, dan luka rakyat yang nyata. Lawan politik yang biasanya mengandalkan propaganda kini kesulitan mencari cara untuk membantah. Setiap kata Mahmud seolah langsung masuk ke hati pendengarnya. Di jalanan, massa semakin padat. Orang-orang berdatangan dari berbagai daerah, membawa bekal seadanya namun tekad mereka tak tergoyahkan. Malam berubah jadi pesta perlawanan, lagu perjuangan dinyanyikan, mural-mural politik muncul di tembok, dan bendera berwarna-warni dikibarkan. Gedung DPR seperti dikepung gelombang yang tak pernah surut. Aparat mulai gusar. Beberapa kali ada perintah untuk membubarkan massa, namun selalu dibatalkan di detik terakhir. Komandan tahu, satu peluru karet atau gas air mata bisa menyulut ledakan yang lebih besar. Mereka hanya bisa bertahan di balik tameng, menunggu keputusan yang tak kunjung jelas dari atas. Puan akhirnya memanggil lingkaran dalam partainya. Ia meminta nasihat, mencari jalan keluar, tetapi jawaban yang ia dapat hanya berupa peringatan. Jika kau bicara salah satu kalimat saja, itu bisa jadi bumerang, kata seorang senior. Puan merasa semakin terjepit, seolah tak ada jalan yang benar untuk diambil. Mega menatap layar televisi yang menampilkan Mahmud. Dalam sorot matanya ada perasaan campur aduk, kagum sekaligus takut. Ia tahu, pria itu adalah lawan lama yang pernah ia hadapi dalam perdebatan di masa lalu. Kini, Mahmud kembali dengan kekuatan rakyat di belakangnya. Tangisan yang semula dianggap sebagai simpati kini terlihat kecil dibanding gelombang yang dipimpin oleh Mahmud. Publik semakin terbelah. Ada yang menganggap Mahmud sebagai pahlawan baru, ada pula yang menuduhnya hanya memanfaatkan situasi. Namun satu hal pasti, suara rakyat yang bersatu di jalanan tidak bisa lagi diabaikan. Sejarah sedang bergerak, dan arah anginnya jelas tidak berpihak pada mereka yang berada di kursi kekuasaan. Di tengah semua itu, Mahmud berdiri tegak di atas mobil komando, menatap gedung DPR yang menjulang dingin. Dengan suara lantang ia berkata, hari ini kita menulis bab baru sejarah negeri ini. Dan tidak ada yang bisa menghentikan kita selain pengkhianatan dari dalam barisan sendiri. Kata-kata itu mengguncang hati setiap orang, menegaskan bahwa perjuangan baru saja dimulai. Langit ibu kota mulai kelam, mendung menggantung seolah hendak menurunkan hujan deras. Namun suasana di depan gedung DPR jauh lebih pekat dari sekadar cuaca. Massa semakin membengkak, jumlah mereka tak lagi terhitung, memenuhi setiap sudut jalan hingga terasa sesak. Teriakan orasi bercampur dengan suara genderang dan peluit, menciptakan irama perang yang menggetarkan. Aparat yang berjajar di balik kawat berduri kian tertekan. Keringat mengalir di wajah mereka, bukan hanya karena panas dan kepadatan, melainkan juga karena perintah dari atasan belum jelas. Setiap detik menambah ketegangan, seperti menunggu percikan kecil yang bisa menyalakan api besar. Sementara itu, massa terus mendorong pagar besi, tak peduli dengan ancaman barisan polisi. Di ruang rapat tertutup, kubu korup yang mulai kehilangan kendali mencari cara cepat untuk menjinakkan situasi. Mereka tahu Mahmud adalah kunci yang membuat gelombang perlawanan begitu besar. Maka diputuskan sebuah strategi licik, menciptakan fitnah yang bisa meruntuhkan reputasinya. Mereka menyiapkan dokumen palsu, rekaman editan, dan tim buzzer untuk menyebarkannya di dunia maya. Tak butuh lama, kabar bohong mulai beredar. Foto-foto lama Mahmud diedit seolah ia menerima dana dari perusahaan asing. Narasi liar ditambahkan, menyebut dirinya agen bayaran yang hendak menghancurkan bangsa. Media sosial mendadak dipenuhi perdebatan sengit, antara mereka yang percaya dan mereka yang membela. Namun serangan itu tidak berjalan mulus. Mahasiswa yang turun ke jalan langsung membongkar kebohongan tersebut, menunjukkan bukti manipulasi dengan analisis digital. Kabar bantahan menyebar hampir secepat fitnah itu sendiri, membuat publik justru semakin marah. Alih-alih jatuh, nama Mahmud kian menjulang sebagai korban kezaliman. Puan menatap perkembangan itu dengan hati campur aduk. Di satu sisi, ia tahu kubu yang menekan dirinya lah yang membuat fitnah keji tersebut. Di sisi lain, ia tak bisa secara terbuka membela Mahmud tanpa mempertaruhkan posisinya.
Kebisuannya kembali menjadi beban, membuat ia semakin terlihat tak berdaya di mata rakyat. Mega di kediamannya hanya bisa menggeleng lemah. Ia sadar permainan kotor itu berbahaya. Namun ia tak kuasa menahan arus, karena lingkaran di sekelilingnya sudah lama terbiasa memakai cara-cara gelap untuk mempertahankan kuasa. Ia hanya bisa berdoa, berharap badai ini tidak mengubur seluruh warisan politiknya. Di jalanan, Mahmud berdiri lagi di atas mobil komando. Dengan suara parau ia menanggapi fitnah itu. Mereka bisa merobek-robek foto saya, bisa memotong-motong suara saya, tapi mereka tak bisa memalsukan penderitaan kalian. Teriaknya. Massa langsung bersorak, teriakan menggema hingga menembus barisan aparat yang mulai goyah. Gelombang manusia yang semakin militan membuat komandan polisi akhirnya tak punya pilihan selain memberi instruksi keras. Tembakan gas air mata dilepaskan, peluru karet menghantam udara, dan suasana berubah jadi kacau balau. Orang-orang berlarian, sebagian jatuh tersungkur, sementara suara sirene meraung-raung. Jalanan ibu kota benar-benar meledak dalam kerusuhan. Mahmud tak lari, ia bertahan di mobil komando, batuk tersengal akibat asap, namun tetap mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Jangan mundur, kita di sini untuk kebenaran," teriaknya sambil menahan pedih di matanya. Sosoknya yang tak gentar membuat ribuan orang kembali berkumpul, menolak tercerai-berai. Puan menerima laporan tentang bentrokan itu dengan wajah pucat. Ia sadar, semakin keras aparat bertindak, semakin besar pula simpati untuk Massa. Di layar televisi terlihat tubuh-tubuh yang terkapar, wajah-wajah muda penuh amarah, dan teriakan yang mengguncang gedung parlemen. Puan merasa dirinya sedang berdiri di tepi jurang, tak tahu apakah akan terseret jatuh atau menemukan jalan keluar. Di tengah kekacauan, sejarah sedang ditulis. Bukan di ruang rapat penuh marmer, melainkan di jalanan berasap dengan darah dan air mata rakyat. Dan nama Mahmud semakin terpatri, bukan sekadar sebagai orator, melainkan sebagai simbol yang menggerakkan babak baru perjuangan bangsa. Gedung DPR tampak berdiri tegar dari luar, namun di dalamnya retakan mulai terlihat jelas. Rapat darurat kembali digelar, kali ini dengan wajah-wajah pucat para anggota yang biasanya begitu angkuh. Teriakan di luar pagar yang tak kunjung reda membuat dinding ruangan terasa bergetar. Tidak ada lagi yang bisa menutupi kenyataan, masa di bawah Mahmud telah menjelma menjadi kekuatan politik nyata yang menekan kursi-kursi empuk mereka. Beberapa anggota partai koalisi mulai angkat bicara. Mereka menuntut agar kebijakan kontroversial segera ditarik untuk meredakan amarah rakyat. Namun kelompok lain menolak mentah-mentah, khawatir jika mereka mundur, citra partai akan hancur. Perdebatan semakin panas, tudingan saling menghujani, hingga suasana rapat berubah menjadi arena saling telunjuk. Puan yang duduk di tengah hanya bisa menarik napas panjang. Ia tahu dirinya harus bersikap, tetapi setiap pilihan penuh risiko. Jika ia mendukung pencabutan kebijakan, ia akan dianggap lemah dan dikuasai tekanan massa. Jika ia bertahan, gelombang rakyat bisa menggulung seluruh partai, termasuk dirinya. Keringat dingin menetes di pelipisnya, meski ruangan ber-AC. Sementara itu, Mahmud tidak tinggal diam. Ia mulai merumuskan langkah yang lebih terarah bersama mahasiswa, buruh, dan aktivis lintas organisasi. Mereka mendirikan posko-posko perjuangan, mengatur logistik, dan membentuk barisan pengamanan rakyat. Perlawanan yang semula sporadis kini berubah terstruktur, membuat aparat semakin sulit mengendalikan keadaan. Di media, pemberitaan tentang kerusuhan hari sebelumnya memuncak. Gambar-gambar korban yang berdarah-darah menghiasi halaman depan. Wartawan menyebut perlawanan ini sebagai gelombang terbesar dalam 2 dekade terakhir. Komentator politik mulai berani menyatakan bahwa jika DPR tidak segera mengambil langkah bijak, sejarah baru akan lahir dari jalanan. Kubu korup yang terbiasa bekerja dalam bayang-bayang mulai panik. Mereka sadar keretakan di DPR bisa berbalik jadi badai yang menyeret mereka satu persatu. Beberapa mulai menyingkir, membakar dokumen, dan menghapus jejak transaksi gelap. Namun semuanya terlambat, karena publik sudah terlanjur curiga dan sorotan kamera tidak berhenti memburu. Mega yang mendengar laporan itu termenung lama. Ia merasa seolah sedang menyaksikan rumah yang ia bangun bertahun-tahun runtuh bata demi bata. Tangis yang kemarin pecah kini hanya meninggalkan sesal. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa bayangan Mahmud semakin besar dan akan menenggelamkan nama keluarganya dalam pusaran sejarah. Di luar gedung,
massa semakin terlatih. Mereka tidak hanya berorasi, tetapi juga membuat forum-forum terbuka, membicarakan visi politik rakyat. Diskusi itu direkam, diunggah, dan ditonton jutaan orang. Gagasan baru lahir dari jalanan, dan Mahmud menjadi pusatnya. Sosoknya berubah dari sekadar orator menjadi pemimpin moral yang dicari banyak kalangan. Puan mulai merasa sendirian. Rekan-rekan partai yang biasanya mendukung kini lebih sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Telepon dari para pengusaha yang dulu memberi donasi kampanye berhenti berdering. Perlahan ia menyadari bahwa ia hanya menjadi pion yang ditinggalkan begitu saja ketika badai menerpa. Sementara itu, kelompok oposisi di DPR mencium peluang besar. Mereka melihat retakan sebagai celah untuk masuk. Beberapa di antara mereka diam-diam menghubungi Mahmud, menawarkan dukungan politik jika ia bersedia membuka pintu dialog. Namun Mahmud menolak, ia tidak ingin perlawanan rakyat diperdagangkan di meja kekuasaan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika sebuah rekaman bocor ke publik, memperdengarkan perdebatan panas di ruang rapat DPR. Suara-suara anggota yang saling maki terdengar jelas, termasuk suara Puan yang terdengar gemetar mencoba menenangkan. Rekaman itu viral, membuat publik semakin yakin bahwa parlemen sedang berada di ambang keruntuhan. Di malam yang sunyi, Mahmud berdiri di posko perlawanan. Ia menatap ribuan orang yang tetap berjaga, sebagian berbaring di tikar, sebagian menyanyikan lagu perjuangan. Kita sudah masuk babak baru, katanya kepada seorang mahasiswa di sampingnya. Mereka sedang retak di dalam, dan kita harus semakin kuat di luar. Kalimat itu meluncur tenang, namun mengandung gemuruh yang siap mengubah arah sejarah negeri. Di tengah gelombang massa yang kian membesar, gedung DPR seperti terkepung oleh energi yang tak terbendung. Suara genderang demonstran berpadu dengan teriakan lantang yang menggema hingga ke setiap sudut kota. Spanduk raksasa terbentang, menuliskan tuntutan rakyat yang tak lagi bisa ditawar. Sorotan kamera media lokal dan internasional menyorot suasana panas, menjadikan peristiwa ini tajuk utama yang tak bisa dihindari. Semua orang tahu, sejarah baru sedang ditulis di hadapan mereka. Puan, yang sebelumnya berusaha tampil tegar di balik podium, semakin terhimpit oleh tekanan politik dan sosial yang membuncah. Senyum tipisnya tak lagi bisa menutupi keresahan yang semakin dalam. Di ruang rapat yang terkunci rapat, ia menundukkan kepala, mendengar laporan intelijen tentang ancaman buruh yang siap mengepung lembaga negara. Sementara itu, wajah-wajah politisi senior di sekelilingnya tampak pucat pasi, seolah kehilangan kendali atas panggung kekuasaan. Di luar gedung, suara orasi Mahmud kembali membelah udara. Dengan karisma yang tak terbantahkan, ia menyalakan semangat massa untuk terus berdiri tegak. Kata-katanya menyalakan bara yang selama ini hanya jadi keluhan di warung kopi, menjadi api besar yang tak bisa dipadamkan begitu saja. Kita bukan lagi penonton. Hari ini, rakyat adalah pelaku utama. Serunya, disambut gemuruh tepuk tangan dan pekikan ribuan orang. Kubu korup yang dulu merasa nyaman dengan permainan di balik meja, kini kalang kabut. Beberapa di antaranya sudah mengatur strategi pelarian, takut menjadi sasaran kemarahan rakyat. Dokumen-dokumen penting dibakar, telepon berdering tanpa henti, dan tekanan semakin mengguncang. Mereka sadar, dinding kekuasaan yang selama ini kokoh mulai retak oleh pukulan keras kehendak rakyat. Di tengah situasi itu, Mega yang masih dibayangi tangisnya di masa lalu, kini menghadapi gelombang lebih besar. Setiap gerak-geriknya menjadi sorotan kamera. Ada yang menganggap air matanya sebagai tanda kelemahan, ada pula yang melihatnya sebagai simbol kepedihan seorang tokoh yang kehilangan kendali. Namun, satu hal pasti, ia tidak lagi berada di posisi yang nyaman. Masa buruh semakin mendekat, barisan mereka rapat dan teratur, bagaikan pasukan yang siap menembus dinding kekuasaan. Polisi yang berjaga mulai kewalahan menghadapi desakan. Tembakan gas air mata dilesakkan ke udara, namun bukannya bubar, lautan manusia itu justru semakin membara. Hidup rakyat, turunkan yang korup, teriak mereka, membakar suasana menjadi semakin panas. Di media sosial, komentar pedas bermunculan tanpa henti. Tagar tentang tangisan Mega, terpojoknya Puan, dan kebangkitan Mahmud menjadi trending. Publik terbelah dalam perdebatan sengit, sebagian mendukung penuh gerakan rakyat, sebagian lagi masih ragu, khawatir negeri ini masuk ke jurang kekacauan. Namun, satu benang merah yang tak bisa dipungkiri, rakyat telah menemukan suara kolektifnya.
Dalam kepanikan itu, Mahmud justru semakin percaya diri. Ia menolak ajakan negosiasi cepat yang ditawarkan pihak lawan. Baginya, kesempatan ini adalah momentum untuk memastikan perubahan nyata, bukan sekadar perbaikan kosmetik. Jangan biarkan mereka membeli waktu. Kita harus terus maju sampai sistem ini benar-benar runtuh, ujarnya kepada para pemimpin serikat yang setia berdiri di sisinya. Puan terhimpit di antara dua pilihan yang sama-sama sulit, bertahan menghadapi gelombang rakyat yang semakin garang, atau menyerah dan kehilangan segalanya. Wajahnya tampak tegang saat menatap layar televisi yang menayangkan langsung lautan demonstran. Ia sadar, satu langkah keliru bisa menghancurkan karir politiknya selamanya. Sementara itu, Mega menutup diri dari publik. Isak tangisnya mungkin telah reda, tetapi dalam batinnya ada gejolak besar yang tak mampu ia redam. Ia tahu, sejarah tak pernah bersahabat dengan kelemahan. Namun ia juga mengerti, tangisan itu telah menjadi simbol yang memicu gelombang baru yang tak bisa dikendalikan. Kekuatan rakyat dan kelemahan para elit kini bertemu di satu titik, jalanan yang penuh teriakan perlawanan. Gedung DPR tak lagi sekadar simbol kekuasaan, melainkan benteng yang siap digempur. Dan di tengah badai itu, satu hal menjadi jelas, negeri ini tak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Di kejauhan, lonceng waktu berdentang, seakan menandai bahwa lembar baru sejarah sedang terbuka. Tidak ada yang bisa memastikan akhir cerita ini, tetapi semua mata terarah pada satu panggung, pertemuan antara rakyat, kekuasaan, dan tokoh-tokoh yang masih bertahan dalam badai. Sejarah sedang menunggu, siapa yang akan bertahan, siapa yang akan tumbang. Langit Jakarta tampak kelabu meski matahari masih menyinari. Asap dari ban terbakar membubung tinggi, menciptakan pemandangan yang menggetarkan siapa saja yang melihatnya. Jalanan di sekitar gedung DPR kini menjadi arena pertempuran antara suara rakyat dan tembok kekuasaan. Suara sirene bersahut-sahutan, sementara derap langkah massa yang tak kenal takut terus mendekat. Udara penuh dengan teriakan, bau keringat, dan rasa marah yang sulit dibendung. Di dalam gedung, rapat darurat berlangsung dalam ketegangan mencekam. Politisi senior berdebat sengit, sebagian mendesak untuk segera membuka pintu dialog, sementara lainnya memilih bertahan dengan cara represif. Puan duduk terdiam, menimbang setiap kata yang terlontar. Sesekali ia memejamkan mata, mencoba meredam gejolak batinnya, namun bayangan ribuan massa di luar tembok membuatnya semakin terpojok. Mahmud kembali berdiri di atas mobil komando, suaranya menggema di antara kerumunan. Ia mengangkat tangannya, menenangkan massa yang mulai terdorong oleh adrenalin. Jangan takut, tembok itu rapuh, dan suara kita lebih keras dari gas air mata mereka. Serunya, ucapan itu disambut pekikan yang menggelegar, mengguncang jalanan hingga terasa seperti gempa kecil. Sementara itu, serikat buruh semakin solid. Barisan mereka kian rapi, spanduk tuntutan diangkat tinggi, wajah-wajah keras penuh tekad terpampang jelas. Pemimpin serikat berdiri sejajar dengan Mahmud, menunjukkan kesatuan yang tak bisa digoyahkan. Mereka tahu, hari ini bukan hanya soal perut yang lapar atau upah yang tak kunjung adil, tetapi tentang nasib bangsa yang dipertaruhkan. Media menyorot setiap detik peristiwa itu, menyiarkan langsung ke seluruh negeri. Wajah-wajah rakyat biasa kini tampil di layar kaca, menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap tuli. Dari desa hingga kota, orang-orang terpaku menonton, sebagian terinspirasi, sebagian lagi ketakutan melihat negeri seolah berada di tepi jurang. Di ruang tertutup, Mega menerima laporan tentang eskalasi yang kian tak terkendali. Ia menatap kosong ke arah jendela, seakan mencari jawaban di balik kerumunan awan. Tangisnya beberapa waktu lalu masih menjadi sorotan, namun kini ia sadar tak ada waktu lagi untuk kelembutan hati. Jika hari ini kita lengah, semuanya berakhir, bisiknya lirih, meski tak seorang pun di ruangan itu berani menanggapi. Ledakan suara kembang api dari massa memecah suasana. Polisi yang berjaga makin terdesak, tameng-tameng mereka bergetar dihantam batu dan botol plastik. Aroma mesiu bercampur dengan teriakan semakin membuat suasana terasa seperti medan perang. Namun, yang mengejutkan, sebagian aparat mulai menurunkan perlengkapan, memilih mundur daripada berhadapan dengan saudara sebangsanya. Kubu Korup panik bukan main. Beberapa tokoh mereka yang biasanya lantang bersuara kini menghilang dari layar media.
Telepon genggam sibuk mencari jalur aman, entah untuk melarikan diri atau membeli waktu. Mereka sadar, permainan lama dengan uang dan lobi sudah tak lagi efektif menghadapi gelombang yang dipimpin oleh Mahmud dan rakyat. Puan akhirnya berdiri, mencoba menegakkan wibawa yang tersisa. Dengan suara berat, ia berkata kepada koleganya, "Kita tidak bisa terus bersembunyi. Jika dinding ini runtuh, sejarah akan mencatat kita sebagai pengecut." Kata-katanya membuat ruangan hening, hanya terdengar detak jam yang terasa semakin keras. Mahmud, melihat aparat mulai goyah, memutuskan untuk mendorong momentum lebih jauh. Ia menyerukan Long March mengitari gedung DPR, membentuk lautan manusia yang mengepung rapat penuh sesak di dalam. Sorak-sorai rakyat menggema, seakan hendak merobohkan gedung itu dengan suara semata. Di media sosial, dunia maya meledak. Tagar tentang kepungan rakyat menjadi trending nomor 1. Video polisi yang menurunkan tameng mereka menjadi viral, dianggap sebagai tanda bahwa kekuasaan lama mulai kehilangan penopang. Narasi baru terbentuk, rakyat tidak lagi melawan aparat, melainkan bersatu melawan segelintir elit yang masih bertahan. Malam pun mulai merambat, namun semangat massa tak surut sedikit pun. Obor-obor dinyalakan, menciptakan cahaya merah yang membalut suasana. Jalanan berubah menjadi samudra api perjuangan, dan semua orang sadar, babak berikutnya dari sejarah negeri ini baru saja dimulai.